Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari hikmah. Dalam bahasa seharian, ketika ada orang terkena musibah, maka nasihat yang diterima dari para sahabat atau gurunya adalah sabar ya, ambil hikmahnya saja. Dalam bahasa Indonesia seharian, hikmah mengandung arti sisi baik dari sesuatu. Sepahit apapun suatu peristiwa, pasti ada hikmahnya atau ada sisi baiknya. Jadi kami di sini mengkaji kitab hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di kalangan masyarakat santri dikenal ada dua sosok ulama, yaitu ulama ahli ilmu dan ulama ahli hikmah. Ulama ahli ilmu biasanya mengajarkan ilmu agama sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuannya. Ia juga bisa terlibat dalam perdebatan terbuka, bahkan bermujadalah dengan mengajukan berbagai macam argumen dan dalil-dalil akli maupun nakli. Sedangkan ulama ahli hikmah biasanya tidak terlibat dalam perdebatan terbuka, apalagi bermujadalah. Ia lebih banyak diam, tersenyum, dan melayani orang-orang yang datang untuk memohon doa dan solusi. Jadi, ulama terbagi kedua di sini. Kitab pertama, ulama terbagi dua. Satu, ulama ahli ilmu. Dua, ulama ahli hikmah. Contoh ulama ahli ilmu yang mengajarkan ilmu agama seperti contoh dalil akli dan nakli, tauhid, fikih, tasyawuf, thariqat. Berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalil akli dan nakli sesuai kitab yang dipelajari. Contoh kitab-kitab Tijan. Contoh lagi kitab-kitab Imriti. Contoh lagi kitab-kitab Fathul Qorib, Sulam Topek dan sebagainya. Berbeda lagi dengan ulama ahli hikmah. Ahli hikmah di sini terbanyakan senyum, diam. Dia lebih kepada syariat, melayani orang-orang yang memohon doa untuk kelancaran hidupnya dan juga membuka solusi untuk masalah-masalah yang orang datangi kepada dia. Jadi di sini ulama ahli hikmah seorang motivator solution. Jika para ulama ahli ilmu memiliki standar keilmuan yang jelas, sebaliknya para ulama ahli hikmah tidak diketahui secara percis standar keilmuannya. Jadi ulama-ulama ahli hikmah itu sebenarnya tidak diketahui keilmuannya. Bahkan di mata orang awam, antara ulama ahli hikmah dan dukun jaraknya sangat tipis.
Jadi 11-12 antara ahli hikmah dan dukun gitu. Di kalangan awam, kata hikmah juga biasa diterjemahkan dengan kata bijaksana. Jadi hikmah teh bijaksana, dan kata bijaksana biasanya disandingkan dengan kata adil dan bijaksana. Berarti ulama ahli hikmah itu adil. Secara kehidupannya adil. Adil diakan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waddu syai fi mahalihi. Sedangkan bijaksana dipahami sebagai meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Contoh, buang sampah jangan sembarangan, buang sampahlah pada tempatnya. Itu bisa diartikan begitu. Jika keadilan banyak memakan korban, orang yang dianggap salah terkena hukuman. Contohnya nih, kebijaksanaan biasanya lebih banyak menghindarkan orang bersalah dari hukuman. Jadi orang bijak itu menghukum orang itu karena mungkin dicari tahu apa sebabnya karena mereka dihukum. Jadi disinilah ulama hikmah kebijaksanaannya di sini. Orang baik yang melakukan kekeliruan bahkan sering disebut sebagai terlalu bijaksana. Kebijaksanaan bisa membuat orang yang kalah tidak merasa terhina. Kebijaksanaan juga bisa membuat orang yang kehilangan tidak merasa terkena musibah. Dalam bahasa Arab, hikmah juga bisa dipahami sebagai kekuatan goib. Kekuatan goib dalam Al-Quran tertulis, Ud'u ila sabili robbika bil hikmah. Dan seterusnya, artinya ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan. Terjemahan bahasa Indonesia mengartikan hikmah dengan kata bijaksana, tetapi sejumlah ahli tafsir memahami hikmah di sini sebagai ilmu pengetahuan atau ilmiah. Jadi hikmah itu kesatu bijaksana, kedua ilmu pengetahuan atau ilmiah. Ayat ini berbicara tentang ragam objek dalam yang kedekatannya juga harus beda. Orang terpelajar mestilah didakwahi dengan pendekatan ilmiah atau hikmah. Contoh, orang-orang kampus, anak-anak kampus, mereka harus didakwahi dengan secara apa? Secara bijaksana, secara ilmiah atau secara hikmah. Seorang awam mestilah didakwahi dengan mauizah hasanah atau nasihat yang baik. Dinasihati yang baik untuk orang-orang awam. Sebab kita juga dulu awam. Sebab jika didekati dengan dakwah ilmiah, orang awam tidak paham. Tidak paham, malah ngaur kalau didakwahi secara ilmiah. Adapun orang munafik yang jelas-jelas menentang dan tidak menghormati dai. Nah, di sini orang-orang munafik tidak menghormati dai, tidak menghormati ajakan. Ajaklah mereka dengan mujadalah, dengan argumentasi yang tak terbantahkan dan dalil yang tak terkalahkan. Jadi dalilnya harus soheh agar orang-orang munafik bisa diajak ke kebaikan, bermujadalah. Dari kata hikmah ini kemudian juga bisa menjadi al-hakim. Sehingga ada tokoh yang disebut di dalam Al-Quran bernama Luqman al-Hakim. Ada surat Al-Hakim, Luqman, surat Luqman di dalam Al-Quran. Halaman berapa ada, cari di Al-Quran. Surat Luqman. Para ahli tafsir banyak menerjemahkan Luqman al-Hakim dengan Luqman sang bijak atau Luqman sang filsuf. Jadi hikmah juga berarti filsafat. Pada era keemasan peradaban Islam banyak sekali lembaga ilmuwan filsafat.
berarti hikmah itu bisa jadi bijaksana, bisa jadi ilmu pengetahuan atau ilmiah. Ketiga, hikmah itu juga bisa jadi filsafat. Wallahu a'lam bishawab.